Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rofiah, NIM U2019-1016 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 1 semester 4. Saya di sini akan menuntaskan tugas UAS dari mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer. Saya di sini akan menjelaskan tentang seorang tokoh yang bernama Asma Barlas. Saya akan menjelaskan secara singkat dan padat mengenai latar belakangnya, pemikiran mengenai Al-Quran, dan produk dari pemikirannya. Siapa sih yang tidak kenal dengan seorang Asma Barlas? Nama yang sangat tidak asing bagi akademis pegiat masalah gender. Ia adalah salah satu tokoh feminisme Islam yang sangat populer dan telah mengarang banyak buku dan jurnal mengenai perempuan dalam Islam. Hal ini membuat Asma Barlas sangat konsen atau sangat perhatian dalam bidang studi perempuan. Tidak hanya itu, namun Asma Barlas juga mahir dalam bidang hermeneutika Al-Quran. Asma Barlas merupakan perempuan muslim yang dilahirkan di Pakistan. Ia menyelesaikan studi S1-nya dalam studi sastra Inggris dan filsafat di Universitas Pakistan. Kemudian, ia melanjutkan studi jurnalistik pada jenjang magister di Pakistan. Pendidikan doktoral dalam bidang studi internasional di Universitas Denver, Colorado, Amerika Serikat. Asma Barlas memiliki berbagai publikasi artikel dalam kapasitas sebagai jurnalis, penulis puisi, dan cerpenis. Barlas aktivis perempuan yang menulis tentang Al-Quran dan hak-hak bagi para muslimah. Barlas juga aktif di berbagai forum, baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Asma Barlas, syariat Islam hari ini adalah rekayasa oleh jumhur ulama atau dewan yang semuanya dianggotai oleh laki-laki semasa zaman Abbasiyah, kurang lebih pada tahun 749 sampai 1258. Zaman yang menekankan seksisme, yakni paham yang mengunggulkan kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Juga paham misogini, yakni paham yang membenci wanita. Berdasarkan dari rekayasa tersebut, suatu reformasi syariat perlu dilakukan pada masa sekarang ini, sebab watak penaksiran konservatif dan patriarki lebih banyak ditentukan oleh sejumlah teks sekunder dalam Islam seperti tafsir, hadis, sunnah, dan fikih. Asma Barlas juga menekankan perlunya membaca teks suci dengan perspektif yang menjunjung egalitarianisme dengan dua hal yang harus ditekankan dalam pembacaan Al-Quran. Yang pertama, menentang pembacaan Al-Quran yang menindas perempuan, dan yang kedua, menawarkan pembacaan yang mendukung bahwa perempuan dapat berjuang untuk kesetaraan di dalam kerangka ajaran Al-Quran. Menginginkan adanya penafsiran yang benar dan tepat terhadap Islam melalui Al-Quran, serta berusaha agar Islam terlepas dari citra negatif tentang perempuan akibat pembacaan posisi perempuan oleh masyarakat muslim dan terkesan minor. Selain itu, Asma Barlas juga menggunakan dua pendekatan penting dalam pembacaan Al-Quran, yaitu pendekatan hermeneutik dan sejarah untuk menyiapkan epistemologi anti-patriarki yang dilakukan dengan mempertimbangkan tekstualitas Al-Quran dan watak kepaduan topik dalam teks Al-Quran melalui konteks pewahyuannya. Inilah tindakan kontekstualisasi Al-Quran yang dilakukan dengan memahami konteks kontemporer sesuai dengan kebutuhan zaman. Ada dua gerakan yang dapat dilakukan. Pertama, behind the text untuk menjelaskan secara khusus konteks pewahyuan Al-Quran. Kedua, inform the text untuk menyaring prinsip-prinsip moral sosial agar dapat diaktualisasikan pada masa sekarang.
Di antara karya-karya pemikiran atau produk yang telah dihasilkan oleh Asma Barlas adalah Believing Women in Islam, Reviving Islamic Universalism, Circling Over the Quran, dan masih banyak yang lainnya. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.